Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fardila Sandi di channel Pak Guru Sandi. Di video kali ini kita akan membahas soal yang berkaitan tentang silogisme atau penarikan kesimpulan, di mana ciri-cirinya adalah kata awalan semua dan sebagian. Caranya sangat mudah kalau kalian menggunakan trik yang saya pakai ini. Dan inilah soal yang harus kamu prediksi jawabannya terlebih dahulu. Dan di akhir soal ini akan saya jelaskan satu persatu kesimpulan yang bisa diambil dari soal yang saya cantumkan tadi. Ini dia soalnya. Gimana kalian sudah simpan jawaban kalian? Sekarang giliran saya untuk memberikan penjelasan dari ketiga soal ini. Sekarang simak baik-baik ya. Ini dia penjelasannya. Soal yang pertama. Premis 1, semua X bukan P. Jadi saya gambarkan, ini semua X itu bukanlah P. Ya kan? Sedangkan premis kedua, sebagian X adalah Q. Jadi sebagian X ini nilainya Q. Jadi hanya ambil sebagian saja. Karena sebagian X ini adalah Q. Ya kan? Jadi ilustrasi gambarnya itu seperti ini. Yang di samping ini adalah kesimpulan yang ada pada kedua premis ini. Jadi tidak hanya satu kesimpulan yang bisa diambil, tapi ada beberapa kesimpulan yang bisa diambil. Jadi saya hanya menuliskan beberapa kesimpulan saja. Yang pertama, sebagian X adalah Q dan bukan P. Sekarang kita cek ya. Sebagian X adalah Q, ini benar ya, sebagian X itu adalah Q dan bukan P ya. Ini jelas sekali, ini tidak ada sangkut pautnya antara P, Q dan X ya kan. Berarti sebagian X adalah Q dan bukan P ya. Sedangkan kesimpulan yang kedua ini, semua Q yang bukan P, semua Q yang bukan P, jelas ya, adalah X. Sudah sangat jelas. Jadi semua Q yang bukan P adalah X. Ini ada di bagian sininya. Ya kan? Sedangkan di kesimpulan yang ketiga, ini semua P bukanlah X dan Q, karena memang tidak ada sangkut pautnya antara P dengan X dan Q. Ya kan? Jadi itulah kesimpulan yang bisa diambil dari kedua premis ini. Yang premis 1 dan premis 2. Jadi kesimpulannya ada 3. Ya, mungkin masih ada yang lain kesimpulan, tapi saya hanya menuliskan 3 kesimpulan yang bisa diambil. Ya, jadi sebenarnya ini cukup simpel. Bagi yang berpengalaman mungkin sudah bisa langsung menebak jawaban, tapi bagi yang pemula mungkin agak kesulitan bagaimana menentukan kesimpulan dan memilih opsi dari soal tersebut ya. Paham ya? Jadi kita lanjut soal yang kedua. Ini premis 1. Bila semua pelajar bercelana panjang, dan premis kedua, sebagian pelajar memakai celana panjang. Jadi ini premis 1 dan ini adalah premis kedua. Maka kesimpulannya apa? Nah, sekarang di sini karena awalannya semua di premis 1 dan premis 2 awalannya adalah sebagian, otomatis kesimpulannya adalah sebagian. Tetapi ternyata di dalam soal itu terkadang ada unsur yang mengecoh. Harusnya sebagian tetapi tertulis semua, awalannya semua, ya kan? Jadi kita langsung jawab aja. Jadi saya gambarkan dulu ini. Semua pelajar bercelana panjang, ini semua pelajar itu bercelana panjang. Sedangkan di premis kedua, sebagian pelajar memakai lengan panjang. Hanya sebagian pelajar, ini pelajar kan, diambil sebagian yang berlengan panjang. Jadi kesimpulannya itu saya simpan di bagian sini. Jadi ada beberapa kesimpulan yang bisa diambil. Ya, hanya salah satu yang tertulis pada opsi. Jadi kita harus memilih nanti. Jadi saya hanya mengajarkan bagaimana menarik kesimpulan. Karena agak membingungkan, ada kata semua dan juga ada kata sebagian. Jadi saya pisah antara semua dan sebagian. Kita kembali dulu pada awalan semua, ya. Menggunakan kata semua bila ini
semua pelajar yang tidak memakai lengan panjang bercelana panjang. Ini semua pelajar yang tidak menggunakan lengan panjang itu bercelana panjang. Jadi kalau dia pelajar mengarah ke sini ya dengan menggunakan kata tidak ya, kemudian ke arahnya ke sini, dari sini kemudian ke sini, tapi awal dari ke sini itu menggunakan tidak, maka menggunakan kata semua. Ya kan? Oke, di yang bagian kedua, semua yang memakai lengan panjang adalah mahasiswa yang bercelana panjang. Sekarang perhatikan, dari lengan panjang menuju ke pelajar, ya, kemudian naik dari pelajar naik ke atas, ya, tanpa ada perubahan. Jadi semua yang lengan panjang, yang memakai lengan panjang adalah pelajar yang bercelana panjang. Jadi menggunakan kata semua. Jadi ada dua, pelajar ke lengan panjang kemudian ke sini dengan menggunakan kata tidak, sedangkan lengan panjang mengarah ke pelajar kemudian ke celana panjang menggunakan kata semua. Oke, kita lanjut dulu di kesimpulan yang menggunakan kata sebagian. Ini sebagian yang berlengan panjang adalah pelajar, ada dua, dan sebagian yang pakai lengan panjang juga pakai celana panjang. Jadi ini ada dua kesimpulan dengan awalan sebagian. Ini berada pada posisi ini. Jadi sebagian yang berlengan panjang adalah pelajar menggunakan sebagian yang berlengan panjang menggunakan celana panjang. Jadi kalau arahnya ke sini hanya satu kali sebagian, kalau arahnya ke sini hanya satu kali sebagian. Dan kesimpulan yang terakhir dengan menggunakan awalan sebagian adalah sebagian pelajar yang menggunakan celana panjang dan memakai lengan panjang. Sebagian pelajar bercelana panjang dan memakai lengan panjang. Jadi kalau arahnya ke sini, kemudian dia ke sini, ke sini, ke sini, itu menggunakan kata sebagian. Ya, sampai sini paham ya? Jadi ini adalah beberapa kesimpulan yang bisa ditarik dari kedua premis ini. Ada menggunakan kata semua, ada menggunakan sebagian. Jadi jangan terkecoh. Memang benar sih kalau salah satu premis menggunakan kata sebagian, maka kesimpulannya sebagian. Tapi terkadang di dalam opsi pada soal itu mengecoh. Hanya mereka menampilkan dengan awalan semua. Jadi itu agak membingungkan bagi kita yang penalarannya kurang atau yang pengalamannya sedikit, ya. Jadi kalian mesti banyak berlatih menarik kesimpulan dari soal-soal yang terkait tentang silogisme atau premis-premis yang semacam ini. Ya, kita lanjut soal yang berikutnya. Ini soal yang terakhir, soal yang pernah diperdebatkan di grup Telegram saya. Jadi saya langsung mau memberikan penjelasan kepada semua teman-teman bagaimana menarik kesimpulan pada kedua premis ini. Ini dia premis 1, semua mahasiswa Universitas Gathotkaca lulus tepat waktu. Ini premis 1. Sebagian mahasiswa Universitas Gathotkaca adalah pekerja di PT X. Ini adalah premis yang kedua. Nah, sekarang perhatikan. Jadi kalau saya menggambar semua mahasiswa Universitas Gathotkaca, ini semua mahasiswa Gathotkaca, ternyata dia semuanya lulus tepat waktu. Sedangkan di premis kedua, sebagian mahasiswa Universitas Gathotkaca adalah pekerja di PT X. Ini adalah sebagian. Ini sebagian mahasiswa kan? Sebagian mahasiswa Gathotkaca adalah pekerja PT X. Jadi inilah simulasi gambarnya. Sekarang kita mau tarik kesimpulan. Jadi ada beberapa kesimpulan yang bisa ditarik. Ada sebagian, ada semua. Jadi kapan menggunakan sebagian? Seperti cara yang kedua tadi, ya, arahnya. Sekarang ini di sebagian dulu. Sebagian yang lulus tepat waktu adalah mahasiswa Gathotkaca. Tadi saya tidak jelaskan ini, ya. Di premis 1 kan dikatakan semua mahasiswa Universitas Gathotkaca lulus tepat waktu. Tapi kalau dibalik, ya, dari sini ke sini, ya kan, dari yang lulus tepat waktu ke mahasiswa itu menggunakan sebagian. Jadi kalau dari
dari sini ke sini itu menggunakan semua, tapi kalau dari sini turun ke bawah itu menggunakan sebagian. Semua mahasiswa Gatot Kaca lulus tepat waktu. Kalau dia turun ke bawah ini menjadi semua yang lulus tepat waktu adalah sebagian yang lulus tepat waktu adalah mahasiswa Gatot Kaca. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah sebagian pekerja PTX lulus tepat waktu. Sebagian PTX lulus tepat waktu. Tadi ya cara yang pertama, yang kedua tadi ada ini dari kalau arahnya ke sini menggunakan kata sebagian. Yang ketiga adalah sebagian pekerja PTX adalah mahasiswa Gatot Kaca. Ini pekerja PTX mahasiswa Gatot Kaca menggunakan kata sebagian juga. Ya kan, kalau dia jelas turun ke sini cuma satu kali berarti menggunakan kata sebagian. Masih ada satu sebagian nih. Jadi sebagian mahasiswa Gatot Kaca yang lulus tepat waktu merupakan pekerja di PTX. Ya, ini sebagian mahasiswa yang lulus tepat waktu merupakan pekerja PTX, dan ini kesimpulan yang keempat. Sekarang menggunakan awalan semua. Semua pekerja PTX, ya, semua pekerja PTX yang menjadi mahasiswa Gatot Kaca lulus tepat waktu. Ya, sekarang tadi di cara yang kedua, di soal yang kedua, kalau pekerjanya turun ke sini kemudian naik ke arah sini menggunakan kata semua. Jadi pekerja ke mahasiswa baru naik ke lulus, itu menggunakan kata semua. Ya, jadi itulah 5 kesimpulan yang bisa ditarik dari kedua premis ini. Ya, jadi jawaban yang di soal tadi kalian bisa lihat ya soalnya mana jawaban yang paling tepat dari kesimpulan yang saya buat ini. Jadi ini real, saya sudah buktikan hampir 99% itu tidak salah. Jadi cara yang saya gunakan ini saya hanya memberikan arahan kepada kalian, membimbing, memberitahu bagaimana menggunakan rumus yang semacam ini kalau kita susah untuk menalar kedua premis ini dan susah untuk menarik kesimpulan. Jadi saya hanya menguji beberapa soal, hampir 10 soal yang saya uji, dan cara yang saya gunakan ini itu benar. Ya, jadi gunakan cara ini kalau kalian kesulitan untuk melakukan penalaran. Ya, mungkin cukup sekian dulu soal yang terkait tentang silogisme yang ciri-cirinya adalah menggunakan kata semua dan sebagian, yang mungkin bikin kita kesulitan apalagi bagi yang pemula. Jadi bisa menggunakan cara yang seperti ini. Intinya kalian harus banyak lagi latihan belajar soal-soal yang terkait tentang silogisme. Dengan begitu kalian akan bisa menghafal mati cara yang seperti ini, atau bahkan kalian tidak perlu menggunakan cara yang seperti ini, hanya dengan membaca saja kedua premis kalian bisa langsung menarik kesimpulan. Ya, mungkin cukup sekian video ini. Jangan lupa like, jangan lupa share informasi penting ini supaya banyak teman-teman yang mengetahui informasi ini. Mungkin cukup sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga Anda sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.